Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu rahayu rahayu. Pada kesempatan kali ini Mbah Yadi Channel akan membahas tentang salah satu ujian dari proses melepaskan. Dimulai saat kamu membuka mata, menyambut fajar di pagi hari. Kamu tidak hanya memasuki rutinitas sehari-hari, tetapi juga memasuki ruang suci. Kamu sedang memulai perjalanan jiwa. Suatu petualangan yang membutuhkan tidak hanya waktu, tetapi juga esensi dirimu. Kamu lebih dari sekadar daging dan tulang. Kamu adalah seorang turis di jalan spiritual. Namun saat kamu berjalan di jalan spiritual, kamu akan dihadapkan pada ujian yang menantang. Tidak hanya ujian pada keyakinanmu, tetapi juga inti dirimu. Ujian pertama dan paling penting adalah ujian melepaskan ikatanmu. Konsepnya sederhana. Kita semua memiliki ikatan. Ikatan dengan orang, dengan barang, atau dengan ide yang kita genggam erat, yang kita pikir akan menentukan siapa kita ini adalah hal-hal yang kita cintai. Hal-hal yang kita pikir tidak bisa kita lakukan tanpanya, tetapi pertanyaannya adalah, apakah kamu bisa melepaskannya? Bayangkan hidupmu seperti sebuah pohon. Saat kamu tumbuh, kamu mengumpulkan daun-daun. Itulah ikatanmu. Daun memberikan naungan dan keindahan, tetapi mereka bukan inti dari pohonmu. Alam semesta yang selalu memperhatikan, ingin melihat bagaimana kamu mengelola daun-daun ini. Apakah mereka menghalangi pandanganmu ke langit? Apakah mereka mencegah pertumbuhan baru? Dengan cara yang lembut namun tegas, alam semesta mungkin akan menggoncang pohonmu, membuat beberapa daun jatuh berguguran. Ini bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk memberikanmu kejelasan, untuk membuat ruang bagi daun-daun baru, untuk pengalaman baru. Ketika kamu mulai percaya bahwa kamu tidak bisa hidup tanpa satu daun tertentu, kamu mengirimkan sinyal kepada alam semesta. Seolah-olah kamu mengatakan, ini dia, saya tidak merasa lengkap tanpa daun ini. Alam semesta mendengarkan dan mungkin saja berkata, apakah kamu yakin? Kemudian kamu akan mengalami pengalaman kehilangan daun itu, ikatan itu. Ini bukanlah hukuman, tapi adalah pelajaran. Alam semesta mungkin bertanya kepada kamu, apakah pohon akan mati jika daun itu gugur, atau malah akan memberikan ruang bagi daun baru untuk pertumbuhan yang lebih segar? Berbagai filosofi spiritual, mulai dari ajaran Buddhisme tentang detachment, hingga praktik kekuatan emosional stoik, semuanya menyinggung kebijaksanaan ini. Melepaskan tidak berarti kamu berhenti mencintai atau berhenti menginginkan. Itu berarti kamu menyadari bahwa tujuanmu yang paling utama terikat pada keadaan, sementara tujuan utamamu adalah untuk kebijaksanaan, untuk kedamaian, untuk kesatuan dengan alam semesta yang melampaui setiap ikatan tunggal. Jadi di mana hatimu berada? Apakah kamu tenggelam begitu dalam pada satu daun saja, sehingga kamu lupa bahwa kamu adalah pohon yang terus tumbuh di hutan yang luas? Ujian ini meminta kamu mengevaluasi prioritasmu. Apakah kamu didefinisikan oleh hal-hal yang kamu genggam erat, atau oleh kemampuanmu untuk tumbuh dan beradaptasi, untuk selaras dengan diri tertinggimu? Alam semesta akan selalu memberikan pengetahuan yang lebih besar, bentuk cinta yang lebih tinggi, dan tingkat kesadaran yang lebih dalam. Tetapi alam semesta ingin melihat, apakah kamu siap untuk menguburkan daun-daun lama, untuk memberi ruang bagi pengalaman baru, untuk menjadi sebatang pohon sebagai bagian dari hutan yang lebih besar. Kamu bukanlah sebatang pohon yang tersesat di hutan. Kamu adalah hutan itu sendiri, yang hidup dan selalu berubah. Ketika kamu berhasil melewati ujian melepaskan, kamu akan menyadari bahwa kamu menjadi lebih tangguh, lebih selaras, dan lebih lengkap daripada yang kamu kira. Kamu bukanlah ikatanmu. Kehilangan beberapa daun bukanlah kerugian yang nyata. Kamu adalah sebuah perjalanan, sebuah pencarian yang suci dan memperkaya. Ingat, kamu tidak didefinisikan oleh apa yang kamu yakini, tetapi oleh kapasitasmu untuk melepaskan dan tumbuh kembali. Saat kamu melakukannya, kamu menjadi sebuah mercusuar, sebuah saksi atas potensi tak terbatas dari semangat manusia.
Kamu menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Sesuatu yang benar-benar ilahi. Dan itulah perjalananmu yang sesungguhnya. Perjalanan yang bebas dari rintangan. Jalan yang penuh potensi. Ujian kedua adalah kesabaran. Ujian kesabaran sangat besar di dunia yang mengagungkan kepuasan instan, di mana banyak hal bisa dilakukan hanya dengan satu gesekan atau satu klik. Sehingga ujian kesabaran menjadi semakin menantang. Kita telah ditanamkan untuk percaya bahwa waktu adalah segalanya. Bahwa jika sesuatu tidak terjadi sekarang, itu tidak akan pernah terjadi lagi. Namun kebijaksanaan dari perjalanan spiritual membawa kita ke arah yang sama sekali berbeda. Ia membisikkan di telinga kita bahwa salah satu ujian paling mendalam yang kita hadapi dalam hidup adalah ujian kesabaran. Terutama ketika kita harus menunggu lebih lama dari yang kita pikir. Kesabaran bukan hanya tentang tindakan menunggu, tapi tentang bagaimana kamu bersikap selama menunggu. Ini tentang mempertahankan rasa tenang, seperti kedamaian, sementara dunia di sekitarmu tampak terburu-buru. Kesabaran bukanlah ketiadaan keinginan atau kebutuhan, tetapi kemenangan atas kegelisahan untuk terburu-buru. Jadi mengapa alam semesta membuat kita menunggu? Mengapa kita menghadapi momen-momen di mana waktu terasa seolah-olah membentang tanpa batas di depan kita, seperti sebuah terowongan tak berujung? Jawabannya tidak sederhana, tetapi sangat mencerahkan. Masa menunggu ini bukanlah kekosongan, tetapi adalah sebuah lahan subur untuk pertumbuhan yang merawat jiwa dan semangat kita. Pikirkan seorang petani yang menanam benih dan menunggu hingga benih itu tumbuh dan berkembang. Jika dia menjadi tak sabar, lalu menggali untuk memeriksa benih itu, maka dia mengganggu proses alami. Demikian pula untuk setiap keterlambatan dalam hidup, kita adalah periode gestasi, yaitu waktu bagi sesuatu di dalam diri kita untuk tumbuh dan berkembang. Kita sedang belajar seni ketahanan, kekuatan dan iman. Alam semesta tidak bertanya, apakah kamu bisa menunggu? Ia bertanya, apakah kamu bisa menunggu dengan tenang, dengan pengertian, dengan hati yang penuh harapan, bukan dengan pikiran yang putus asa. Daripada melihat menunggu sebagai sebuah penderitaan, lihatlah sebagai sebuah persiapan. Alam semesta tidak sedang menahanmu. Ia membangunkanmu untuk sesuatu yang akan sesuai dengan kesiapanmu, kelayakanmu. Semua pencapaian besar membutuhkan waktu tujuanmu, impianmu, pencerahan spiritualmu. Semuanya adalah pencapaian besar yang sedang dalam proses. Jadi bagaimana kita membuat proses menunggu ini lebih tertahankan dan tidak terlalu menyiksa? Kita harus belajar untuk menemukan kepuasan dalam momen sekarang. Orang-orang bijak berbicara tentang keindahan momen sekarang, mendorong kita untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan di sini dan sekarang. Ketika kita merasa damai dengan momen saat ini, ketidakpastian masa depan menjadi kurang menakutkan. Daripada merasa seperti sedang membuang waktu, sadarilah bahwa kamu sedang mengumpulkan wawasan, membangun kekuatan spiritual, dan memperkaya jiwa. Saat kamu berdiri pada pintu yang tertutup, dan bertanya-tanya kapan pintu akan terbuka, pertimbangkan ini. Setiap menit yang kamu tunggu dengan sabar adalah sebuah kebijaksanaan. Ketika pintu akhirnya terbuka, kamu akan mengalami kegembiraan yang mendalam karena telah menunggunya. Ini adalah sukacita yang diperkaya oleh prosesnya, diperdalam oleh kesabaran, dan ditingkatkan oleh harapan. Bisa dibilang, hidupmu tidak hanya tentang peristiwa yang terjadi, tetapi juga tentang proses di antaranya. Jadi ketika kamu berada di dalam proses ini, menunggu bab berikutnya dimulai, ingatlah ini bukanlah jeda. Ini adalah persiapan. Setiap waktu yang digunakan untuk menunggu bukanlah waktu yang hilang. Itu adalah waktu yang diinvestasikan. Kamu tidak ditahan. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang begitu memuaskan. Sehingga ketika hal itu datang, kamu akan mengerti
mengapa setiap detik untuk menunggu itu sepadan dengan hasilnya. Dalam momen-momen hening, saat kamu merindukan kemajuan, ingatlah bahwa kemajuan yang sesungguhnya terjadi di dalam dirimu. Menunggu bukanlah tidak melakukan apa-apa, tapi merupakan bentuk sebuah tindakan. Kamu tidak hanya menunggu, kamu sedang tumbuh, belajar, dan menjadi orang yang akan siap saat momen yang tepat datang. Dan saat itu terjadi, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak hanya menunggu, kamu sedang dalam perjalanan. Perjalanan yang membuatmu menjadi siapa kamu. Perjalanan yang membuat setiap momen itu sepadan. Ujian ketiga adalah ujian iman. Perjalanan hidup membawa kita melewati padang rumput yang indah, tetapi juga mengarahkan kita ke dalam badai. Mudah untuk merasa bersyukur dan penuh iman ketika langit cerah. Tetapi apa yang terjadi ketika awan mendung, angin berhembus kencang, dan segalanya di sekitarmu tidak sesuai harapanmu saat itulah ujian iman mulai terasa, bukan sebagai sesuatu yang kejam, tetapi sebagai pertumbuhan yang penting bagi jiwamu. Bayangkan hidupmu seperti sebuah perahu yang berlayar di laut. Laut yang tenang tidak pernah membuat pelaut terampil. Bayangkan menghadapi laut yang berombak, di mana perahumu terombang-ambing. Air laut menampar perahumu, dan kamu merasa tersesat di tengah lautan tak berujung. Mudah untuk meninggalkan perahu itu, karena mengira ia tenggelam dan kamu harus melompat darinya. Tetapi iman adalah kompas yang mendorongmu untuk tetap teguh, untuk percaya bahwa perahumu dibangun untuk menahan badai. Itu adalah keyakinanmu bahwa kegelisahan bukanlah sinyal malapetaka yang akan datang, tetapi suatu jalan menuju laut yang lebih tenang. Sebuah berlian dimulai dari gumpalan batu bara di bawah tanah. Panas yang intens dan tekanan yang besarlah yang membentuknya menjadi salah satu batu paling berharga di dunia. Di tengah-tengah kesulitanmu, saat kamu merasa sedang dihadapkan pada kondisi paling keras dalam hidup, ingatlah bahwa ini bisa menjadi transisimu dari batu bara menjadi berlian. Kamu tidak sedang dihancurkan, kamu sedang diubah. Alam semesta tidak mencoba menghancurkanmu, tetapi mendorongmu untuk menyadari seberapa tak terkalahkan dirimu sebenarnya. Seperti metamorfosis seekor ulat menjadi kupu-kupu. Ulat membungkus dirinya dalam kepompong, lalu ia larut menjadi cairan kental sebelum direorganisasi menjadi kupu-kupu. Bayangkan momen ketika ulat menjadi cairan kental. Waktu ketidakpastian dalam kegelapan. Namun, tahap yang tidak nyaman inilah yang akan menghasilkan sayap dan kemudian terbang. Demikian juga, saat kamu berada dalam kepompong selama jam-jam, tergelapmu kamu tidak sedang hancur. Kamu sedang bersiap untuk terbang. Konsep iman tidak terbatas pada pandangan agama saja. Apakah kamu percaya pada Tuhan, alam semesta, atau kekuatan yang lebih tinggi lainnya? Pesannya sama, iman yang kuat dibangun bukan ketika matahari bersinar dengan terang, tetapi ketika kamu harus melewati malam yang paling gelap. Ini adalah kepercayaanmu bahwa cahaya matahari ada di balik cakrawala, meskipun kamu belum bisa melihatnya. Tantangan yang menguji imanmu bukanlah hukuman, tetapi adalah inisiasi ke dalam tingkat yang lebih tinggi. Ketika kamu ujian ini, kamu tidak akan menjadi orang yang sama lagi. Dan itulah intinya. Kamu akan menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan dengan koneksi yang lebih dalam dengan esensi siapa dirimu dan apa yang kamu percaya. Jadi ketika duniamu nampak sedang runtuh, ketika terasa seperti alam semesta menentangmu, jangan lepaskan imanmu. Peganglah imanmu seperti sebuah tali keselamatan. Ketika berada di lautan yang berombak, kamu tidak hanya bertahan melewati penderitaan, kamu akan mendapatkan cara dan ketahanan yang diperlukan untuk melanjutkan sisa perjalananmu. Ini bukan tentang sekadar bertahan dalam badai. Ini tentang belajar bagaimana menari di tengah hujan. Peganglah imanmu. Biarkanlah menjadi payungmu. Ingatlah badai tidak akan berjalan selamanya. Tetapi pelajaran yang kamu dapatkan dari badai dan kekuatan yang kamu dapatkan
akan bertahan seumur hidup. Percayalah pada proses, bahkan jika itu sulit. Karena dirimu di masa depan akan sangat berterima kasih padamu yang sekarang. Kamu tidak hanya bertahan, kamu berevolusi. Menjadi mercusuar yang akan bersinar lebih terang di dalam kegelapan.